Selingkuh itu bukanlah sebuah siklus yang selalu buruk. Oke, balik lagi di ngobrolin tarot. Setelah berapa hari kita nggak take kemarin ya, Dan? Yes, cukup. Ya cukup lama. Terus babagan COVID lah ya, Ya, per-COVIDan ya. kemarin ya. Faktor-faktor lain lah. Sekarang sebenarnya kita mau ngobrolin tema yang sedikit berbeda ya dibandingkan yang kemarin ya. Tapi kayaknya masih nyangkut-nyangkut gitulah. Oke, berarti masih dalam 11-12. Masih dalam tema besar perpacaran. Oke, hubungan lah asmara gitu ya. Terus kemarin tuh ini Dan, setelah part keduanya itu sebenarnya ada komen yang kayaknya ini kalau kita bahas ini bakal berhubungan nih sama tema yang akan kita bawakan sekarang. Oke, berarti komentar dari teman-teman ada yang sedikit nyambung nih, mau yang dibahas kan? Bisa. Gitu. Kayaknya kita bahas dulu itu aja ya. Berapa komen itu? Baru satu. Apa. Setidaknya kan ada. Untuk permulaan lah rapopo lah yo. Oke, pertanyaannya gini. Kak mau tanya, ini dari R Tiara. Oke. Kak mau tanya, di umur yang 20 plus ini perlu nggak sih cemburu yang receh atau karena hal kecil? Kalaupun nggak perlu, cemburu kayak apa yang layak dibilang cemburu di umur yang udah tua ini? Wah, baru 20 udah bilang tua ya. Iya, emang kebanyakan anak muda kalau udah 20 tahunan itu udah bilang, wah udah merasa tua. Padahal ya udah lah ya. Ini yang umurnya 30 tahun ini merasa tertindas. Apa gitu kan. Oke. Terus lanjutannya, BTW suka sekali dengan obrolannya, mantap. Oke. Terima kasih. Makasih banget sih buat siapa tadi? R Tiara. Oke, ditunggu buat komenan selanjutnya sih. Oke. Ya kan? Poin pertanyaannya adalah itu tadi ya, cemburu yang receh-receh itu perlu nggak di usia 20 tahun? Terus cemburu yang layak di usia yang udah umur segitu itu yang kayak gimana gitu loh. Gitu. Oke. Ini kita mau pakai kartu atau gimana? Kita beropini sendiri dulu atau gimana? Kayaknya ini aja dulu ya, kita beropini dulu aja ya. Oke. Nanti kita main tarotnya di tema yang berikutnya aja, maksudnya kayak di obrolan yang emang buat episode ini aja. Oke, boleh. Berarti ini emang ya udah opini kita aja kan? Oke. Siapa dulu? Berhubung saya kemarin adalah tim yang merasa cemburu itu tidak perlu, kayaknya pertanyaan ini lebih cocok buat Anda. Oh iya, kemarin aku bilang cemburu itu perlu ya? Posisi. Oke. Itu kan tadi kan kayak cemburu yang receh atau yang kecil-kecil itu perlu nggak sih? Gitu kan? Kalau kita berangkat atau aku berangkat dari hal itu, yang kita balikin lagi ke yang kemarin tentang posesif. Kalau dari aku sendiri sih perlu sih. Cemburu yang ya kan orang kan cemburu beda-beda. Ya kan ada yang ya balik lagi cuman apa dikit mungkin buat orang lain simpel atau mungkin buat orang yang lainnya lagi ini terlalu over kan kita nggak tahu ya jelas. Tapi kalau aku sendiri perlu. Karena ya itu sama kayak posesif 11-12 kayak gitu. Tapi balik lagi yang harus digarisbawahi adalah ya kita harus ada deal-dealan gitu loh. Tapi ini sih, aku terlepas dari aku adalah tim yang merasa cemburu itu tidak seperlu itu. Aku tetap setuju bahwa permasalahan cemburu ini sangat berkaitan sama perjanjian kita di awal hubungan gitu tadi. Jadi selama masih di dalam konteks sesuai kesepakatan itu oke lah. Kalau menurutku itu kayaknya bisa buat jawab pertanyaan cemburu yang kayak gimana sih yang cocok, yang layak gitu. Kalau menurutku ya cemburu yang sesuai dengan kesepakatan itu tadi. Gitu. Ya itu. Ya benar sih ada kesepakatan juga balik lagi kalau emang dari awal entah si cewek atau si cowok emang nggak suka yang dikit-dikit dicemburuin, itu kan ya mau nggak mau gitu loh. Karena kalau emang kayak gitu udah jelas di awal nggak mau tapi tetap dilakuin ya sama halnya ya kita malah bikin masalah sendiri kayak gitu kan. Terlepas bahwa cemburu itu kan ya itu manusiawi, ya nggak sih? Orang pacaran, orang berhubungan kayak gitu ya pasti ada aja. Walaupun mungkin dari kita sendiri nggak pengen kayak gitu, ya kan? Tapi ya
balik lagi kayak posesif kalau menurutku ya. Kalau emang di awal diobrolin ya perlu, atau yang perlunya kayak gimana ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kadang kan juga ada cemburu yang sampai benar-benar over, yang apa ya istilahnya kalau kita dibilangin atau kita nasihatin itu sampai nggak mempan gitu loh. Harus by case harus dari kejadian sampai orang itu mudeng. Oh ternyata cemburu kayak gini tuh nggak bagus gitu loh. Orang bilang cemburu buta kayak gitu kan. Tapi ada juga yang cemburu yang kecil-kecil kayak gitu, yang kalau dari aku sendiri justru bisa menambah kemesraan sih, intensitas dalam hubungan kayak gitu. Istilahnya kalau aku itu cemburu yang kecil itu bukan yang cemburu sih, tapi emang dia pengen diperhatiin aja. Gitu. Ketika emang si cewek atau si cowok merasa pasangannya kok lebih intens dengan orang lain, entah itu teman dan lain-lain, itu kan biasanya kok apa ya, ada ngambek-ngambekannya kan, ada cemburunya dikit ya, secara nggak langsung kayak minta diperhatiin sih sebenarnya. Kalau dari aku sendiri kayak gitu. Itu kalau yang kemarin kita bahas soal ini ya, apa bumbu-bumbu di dalam hubungan itu ya. Bumbu-bumbu. Lebih ke situ lah ya. Iya, lebih ke situ. Jadi kayaknya kesimpulan dari pertanyaan Tiara tadi, cemburu kalau menurut Dani sih perlu. Terus kayaknya kalau cemburu yang kayak gimana yang layak itu kayaknya balik tadi itu ya. Iya. Yang sesuai sama kesepakatan ya. Jadi tidak tidak merusak hubungan ya, tapi lebih ke membumbui ya. Iya, yang jelas cemburunya itu logis gitu loh. Ya kan, kalau apa ya, kadang kan kalau cowok dicemburuin yang nggak logis-logis kayak gitu kan kayak malah bikin kita apa ya, ada yang ilfeel, ada yang bikin males. Kebanyakan mungkin cowok bakal diem sih kalau kayak apaan sih cuman kayak gini aja cemburu kayak gitu kan. Tapi kalau misal cemburu-cemburu yang mungkin bisa dibilang positif ya, yang istilahnya kayak minta diperhatiin sebenarnya, ya itu nggak masalah sih. Kalau cemburu yang itu tadi membabi buta itu tadi justru malah bikin kita jadi merasa apa ya, terkekang, terus malah jatuhnya malah jadi pengen keluar dari kondisi itu, maksudnya kayak terus bisa jadi malah dia terbelok ke orang lain yang dia rasa lebih bisa bikin dia nyaman. Nah akhirnya terus memunculkan sebuah perselingkuhan, tema yang akan kita bahas kali ini. Oke. Itu ya benar-benar sih. Kalau dari aku sendiri dulu juga gitu, dari pengalaman kayak gitu kan. Ternyata ada yang berpengalaman di sini. Ada yang pernah kayak gitu. Soalnya kayak apa ya? Misal kayak kita cuman kebetulan kan mungkin karena pacarnya emang nggak satu circle pertemanan kayak gitu kan. Terus ketika misal aku harus hangout bareng teman-teman, keluar nongkrong, terus ada yang minta nebeng. Padahal ya cuma temen gitu loh, padahal temenannya lebih lama daripada pacaran sama dia kayak gitu kan. Terus hal yang kayak gitu aja dicemburuin kan itu nggak logis. Orang kita cuma nongkrong terus minta nebeng doang dan nggak ngapa-ngapain juga kayak gitu loh. Oke. Ini sebelum apa ya, kita terlalu berlarut-larut di dalam konteks tema yang justru sudah kita bahas sebelumnya, kayaknya kita langsung masuk ke tema yang sekarang aja ya. Apa soal perselingkuhan itu tadi. Benar. Sangat berkaitan ini ternyata ya. Iya benar. Iya. Dari cemburu ke perselingkuhan ada benang merah lah. Ya kan, mungkin bisa jadi cemburu itu apa ya, salah satu faktor. Iya. Kayak gitu. Terus kemarin kamu bilang katanya kita akan sedikit berbeda kali ini. Kita bakal membahas tema perselingkuhan ini, tapi dengan cara bermain tarot yang agak beda nih. Kalau kemarin kita mainnya di belakang nih, kita beropini dulu. Katanya sekarang mainnya bakal di depan main kartunya. Jadi beropininya di belakang gitu. Sedikit ada variasi ya kan. Iya. Gitu. Mungkin teman-teman yang apa ya, kayak keburu bosen nungguin tarotnya muncul, katakanlah kan, karena kita terlalu lama beropini kayak gitu. Sekarang kita balik. Oke. Kayak gitu. Dan mungkin ini juga ya, bisa menambah validitas permainan kartunya. Maksudnya kayak jadi nggak bias kamu main kartunya karena udah beropini dulu gitu kan. Iya, kita banyakin main tarotnya aja. Oke. Gitu kan. Oke. Seperti biasa mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu ya kayaknya. Perselingkuhan ya. Yang dibilang selingkuh itu yang kayak gimana sih? Oke. Ini langsung kartu kan? Kita main kartu dulu aja deh. Oke. Berarti kan kurang lebihnya kayak definisi selingkuh itu apa sih? Definisi selingkuh itu kayak apa? Karena itu kan kayak abstrak banget ya, Den. Iya. Maksudku apa ya? Ada kondisi yang di dalam hubungan si A ini itu tuh tidak dibilang selingkuh, tapi di kondisi hubungan si B itu tuh
bisa dibilang jadi selingkuh gitu loh. Jadi kayak nggak jelas banget apa batasan-batasannya gitu loh. Terlepas bahwa apa ya, kayak mungkin di Google atau mungkin KBBI ada penjelasan jelasnya kayak gitu kan, tapi balik lagi kadang dari kejadian di setiap pasangan kan pasti beda-beda kan. Balik lagi ada yang nganggap selingkuh ini, terus ada yang kayak gini tuh nggak selingkuh sebenarnya kayak gitu. Oke, tapi kalau dari perspektif tarot ya coba kita cari tahu aja sih. Oke. Kartu satu jatuh itu pertanda dari alam. Pertanda dari alam. Ya. Waduh, The Devil dan. Oke. Kayaknya 2 kartu lagi deh. Oke. Nah, seperti biasa kartu yang paling menonjol. Oke, 2 ya. Ya ini bonus ya, dibaca belakangan. Oke. Wah, sepertinya warnanya ini kok seirama. Ini nyantai ya, nggak usah buru-buru ya. Kalem, santai Dan. Ambil waktu secukupnya Dan. Oke, selingkuh itu kayak apa menurut perspektif tarot? Aku udah dapet sih, kayak gitu. Kurang lebih kartunya kayak gini, buat yang awal ya. Semoga kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya udahlah. Ya udah gitu kan. Terus ini kartu yang tadi jatuh, The Devil. Kayak gitu. Oke. Kalau dari 2 kartu yang dipilih di awal tentang perselingkuhan itu apa sih kayak gitu kan? Mungkin aku coba jelasin secara singkatnya aja ya, biar teman-teman juga mungkin nggak keburu bosan, nggak bingung juga kayak gitu kan. Yang jelas selingkuh itu bukanlah sebuah siklus yang selalu buruk. Oke, indikasi pertama adalah alur atau siklus yang nggak selalu buruk. Ya kan, kalau biasanya kan selingkuh itu kan identik dengan hal-hal yang negatif. Nah, kalau di sini dijelasin bahwa selingkuh itu nggak selamanya buruk sih. Kayak gitu. Tapi bukan menjadi sebuah pembenaran juga. Iya. Kayak gitu. Dan selingkuh itu nggak selalu berakhir dengan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk juga kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dari 2 kartu itu ini yang muncul sih. Kayak gitu. Nah, kalau dari kartu yang tadi jatuh itu adalah faktor yang emang mempengaruhi dari kenapa bisa selingkuh kayak gitu. Nah, faktor kenapa bisa selingkuh itu nggak cuma dari orang yang selingkuh, tapi emang dari dua belah pihak sih. Jadi bukan dua-duanya yang berpotensi membuat salah satu untuk selingkuh, enggak kayak gitu. Tapi emang apa ya, ada keadaan di mana ya mungkin bisa dibilang kerasnya satu sama lain sih. Intinya hubungannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi gitu mungkin ya? Bukan nggak bisa dipertahankan lagi ya, mungkin lebih ke mereka lengah aja sih. Kalau di sini mereka lengah dan menganggap itu hal yang enteng gitu. Kalau dari kartu ini ya kayak gitu. Sebenarnya aku masih belum terlalu nangkep konteksnya sih Dan. Mungkin bisa inilah dikasih contoh kasus realnya gimana nih? Nggak bisa menghandle terus nganggep remeh itu tadi ya. Faktor ini ya yang dari kartu yang jatuh ini ya. Kalau dari sini mungkin contoh realnya adalah kita menganggap enteng pasangan kita sih. Kadang orang yang menganggap enteng pasangan kita itu adalah orang yang beranggapan bahwa dia udah terlalu atau mungkin bisa dibilang sangat memahami pasangannya, tapi sebenarnya enggak. Jadi di situ kan ada apa ya? Ada lengahnya gitu. Sehingga hal yang dia lakukan itu dia rasa itu bukan perselingkuhan, tapi ternyata bagi pasangannya itu adalah sebuah perselingkuhan gitu ya mungkin ya. Yang potensi membuat selingkuh sih. Misal kayak gini. Pacarku gua kalau kayak gini, kalau diginiin nggak masalah sih kayaknya sih, dan ya udah oke aja gitu. Ternyata hal itu bisa menjerumus atau mengakibatkan untuk si pasangan yang satunya lagi untuk melakukan selingkuh kayak gitu sih. Berarti ini misal ya si cowok yang bilang nggak apa-apa pasanganku kalau diginiin nggak apa-apa. Terus jatuhnya yang selingkuh siapa nih, si cowok apa si cowoknya? Karena si cewek menganggap enteng dan dia merasa bahwa dia udah memahami bener nih pasangannya.
Ya, kan? Gitu. Oh. Jadi nggak langsung efek yang langsung ke orangnya, tapi ada proses di situ. Jadi si cowok bilang cewek kalau cewek pasanganku kalau diginiin nggak apa-apa, si cowok bilang gitu. Terus akhirnya karena cewek juga ngerasa kayak ya udah pasanganku mah biasa kayak gitu, terus akhirnya si cowok malah justru terjerumus ke dalam proses. Oke. Mungkin lebih jelasnya contohnya gini, misal si cewek ya, kalau dari konteks yang kemarin dia terlalu over posesif lah, katakanlah kayak gitu kan. Nah terus katakanlah ada temennya cewek nih nanya kan, ih kamu kok terlalu posesif sih sama pacarmu kayak gitu, emang nggak apa-apa nih cowokmu kayak gitu, digituin kayak gitu kan. Nah si cewek kan mungkin bisa jadi beropini kayak gini, menurut aku sih nggak apa-apa sih, cowokku nggak bakal masalah kalau di posesifin yang kayak gini gitu. Padahal itu posesif yang termasuk ekstrim katakanlah kan. Nah di situ kan emang si cewek kurang begitu memahami kan, tapi beranggapan bahwa dia udah paham bener. Ya kan? Sedangkan si cowok yang terlalu ekstrim di posesifin ya bisa jadi gitu loh. Oke, ternyata malah nggak nyaman buat si cowoknya ya. Nggak nyaman malah buat si cowoknya. Itu faktor yang tadi muncul sih. Ini malah jadi nyambung ke jawaban dari pertanyaan sebelumnya tadi ya. Pertanyaan di konten sebelumnya tadi. Tapi ini sih kalau dari kartu yang kedua tadi aku jadi ini sih ingat sama satu kasus tertentu, pokoknya ada public figure yang dia itu terus memang memulai pernikahannya, memulai hubungannya dengan istrinya sekarang itu diawali dengan perselingkuhan. Jadi istrinya sekarang itu adalah istri dari seseorang sebelumnya. Oh, berarti yang sekarang menjadi istri adalah selingkuhannya. Iya, jadi terus dia kurang lebihnya dicap sebagai perebut istri orang dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut dia sejauh mereka menikah sekarang itu pun mereka bahagia gitu loh. Nah itu mungkin yang berkaitan sama kartu kartu tadi ya. Dua kartu awal tadi kan, untuk yang kartu pertama kan dia mengindikasikan bahwa sebuah siklus yang nggak selalu atau pasti berakhir buruk kayak gitu. Yang mungkin kalau dicerna lagi, berarti ada dong perselingkuhan yang ternyata endingnya itu happy gitu loh, enggak yang sedih-sedih amat kayak gitu. Iya. Kalau dari kartu pertama kayak gitu sih. Iya. Tapi nggak bisa dibenarkan juga. Nggak bisa dibenarkan, balik lagi itu nggak bisa dibenarkan kayak gitu. Jadi mungkin karena ini ya, terus perselingkuhan lekat dengan pengkhianatan dan lain sebagainya. Jadi jatuhnya kayak sudah ada judgement dari kita dulu kalau wah yang namanya selingkuh pasti akhirnya nggak baik gitu ya. Padahal belum tentu, mungkin itu bisa jadi juga apa ya, pintu untuk perjalanan baru bagi seseorang gitu ya. Ya maksudnya terlepas dari ada yang tersakiti, bisa jadi apa ya, kondisi tersakiti itu pun itu juga adalah bagian dari apa ya, perjalanan si yang tersakiti ini untuk mendapatkan value baru di hidup dia gitu loh. Balik lagi, selalu ada banyak kemungkinan sih. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya wah dia selingkuh, dia salah kayak gitu kan, dia pasti akan berakhir dengan karmanya kayak gitu katakanlah. Kita nggak bisa kayak gitu terus-terusan sih, karena ya balik lagi, kalau di lingkunganku, di circle-circleku ternyata ada loh orang yang selingkuh sama pasangannya gitu kan, tapi dia malah lebih bahagia dengan selingkuhannya kayak gitu. Karena balik lagi kita nggak tahu apa ya, awal dari hubungan mereka gitu kan. Kayak gitu. Bisa jadi kan emang si cowok dengan pacarnya yang sekarang itu apa ya, adalah sebuah hubungan yang dipaksakan, bisa jadi dong. Kayak gitu kan. Nah, sedangkan yang selingkuhannya ini bisa jadi adalah emang orang yang emang dia sayang, emang orang yang dia tertarik dari awal. Bisa jadi kayak gitu. Pokoknya selalu banyak kemungkinan sih. Iya. Kalau dari kartu itu yang tadi. Dan itu pun juga sebenarnya, wah ini kalau dibedah sebenarnya panjang banget sih. Panjang banget. Karena terus ada yang ngomongin faktor karma dan lain sebagainya. Karena balik lagi apa ya, yang beredar di masyarakat, yang beredar di apa ya, obrolan tongkrongan ke tongkrongan adalah selingkuh itu nggak benar. Iya kan. Ya kalau kita bilang benar nggak benar ya nggak bisa sedangkal itulah. Balik lagi kan pasti ada kemungkinan dan alasan-alasan tertentu. Walaupun emang nggak bisa dibenarkan kayak gitu. Yang jelas ya, yang harus kita cari tahu adalah ya bagaimana bisa kayak gitu loh. Iya nggak sih? Toh misal pun perselingkuhan sudah terjadi, bisa jadi itu juga apa ya,
terjadi karena kalau misalkan tidak terjadi perselingkuhan pun hubungan yang berjalan itu juga tidak ideal untuk keduanya gitu kan. Yeah. Jadi perselingkuhan adalah sebuah jalan keluar gitu loh. Ya bukan literally jalan keluar, cuma kayak apa ya? Pada akhirnya dengan adanya perselingkuhan itu menyelamatkan keduanya bisa jadi gitu loh. Balik lagi ya, kalau dari aku proses orang beda-beda. Ya kan, kita nggak bisa menseragamkan proses hubungan orang. Kalau dari omonganmu tadi kayak ya bisa jadi kalau dia nggak selingkuh, ya dia nggak bisa upgrade. Kalau kita bicara konten yang sebelumnya ya, konten yang sebelumnya kan, ya kan, bisa jadi hal-hal yang negatif itu menjadi batu pijakan buat ke next level sih. Ya. Kalau dari aku sendiri ya, misal ada cewek yang diselingkuhin kayak gitu kan, harusnya bersyukur dong, karena ya untung gitu loh, lebih awal tahunya kayak gitu kan, daripada di akhir, walaupun juga nggak ada jaminan juga kan selingkuh di awal atau di akhir kayak gitu. Yang jelas ya ternyata emang hubungan kalian nggak bisa dipaksakan juga kayak gitu. Banyak kemungkinan yang akan terjadi dan kita nggak bisa memaksakan atas kehendak kita. Mungkin teman-teman juga bisa main di komentar terus kayak memberikan pendapat kalian masing-masing. Menurut kalian tuh selingkuh tuh kayak gimana sih? Maksudnya kalau buat kalian selingkuh itu arahnya lebih ke ada yang positif atau negatif sih, atau menurut kalian itu bisa apa ya, bisa jadi positif bisa jadi negatif juga, itu terserah kalian sih. Oke, berarti mau kesimpulannya apa Dan? Dari 3 kartu ini tadi kan sebenarnya pertanyaan awalnya kan apa sih? Selingkuh itu apa? Ya, selingkuh itu apa sih? Yang bisa dibilang selingkuh itu yang kayak gimana gitu loh. Nah, kesimpulannya gimana jadinya? Oke, terlepas dari definisi apa ya yang ada di Google, yang ada di tongkrongan ataupun KBBI kayak gitu kan. Kita ikut kartu gimana? Kalau definisi yang muncul dari kartu yang muncul, kayak gitu. Yang jelas selingkuh itu apa ya? Alur hubungan yang nggak bisa dihindari. Nggak bisa diwajarkan, tapi nggak selalu berakhir dengan hal yang buruk. Kayak gitu. Nah, biasanya ini didorong oleh faktor kurangnya pemahaman kita terhadap pasangan sih. Kayak gitu. Yang jelas itu yang muncul dari kartu sih. Atau apa ya? Kalau misal ditanyain yang termasuk selingkuh itu yang kayak gimana sih? Gitu apa udah bisa terjawab dengan kartu ini tadi? Apa jawabannya udah bisa muncul dari 3 kartu ini? Kalau yang itu belum ada indikasi yang muncul sih kalau dari kartu ya, yang contoh selingkuh yang kayak gimana kayak gitu kan. Karena balik lagi dari tiap kejadian orang di setiap hubungan kan pasti beda-beda kan. Nah, kalau yang di kartu ini belum ada indikasi contoh yang kayak gimana yang muncul sih. Berarti kayaknya kita main kartu lagi atau gimana Dan buat memunculkan itu biar kita bisa menjawab pertanyaan hal-hal yang masuk ke dalam kategori selingkuh itu yang kayak gimana sih gitu. Kalau dari aku sendiri ya kayaknya akan lebih sulit sih khusus untuk yang pertanyaan kayak gitu ya. Soalnya apa ya, mungkin kalau kayak definisi terus faktor-faktor segala macam itu mungkin kita bisa cari tahu di sini. Tapi kalau contoh realnya itu kayaknya bakal susah sih kayak gitu. Atau gini aja lah. Jadi yang muncul di pikiranku ketika pertanyaan selingkuh itu apa itu muncul, ketika pertanyaan itu muncul itu sebenarnya gini, kalau menurutku selingkuh itu adalah segala bentuk hubungan dengan lawan jenis yang berusaha kita sembunyikan dari pasangan ataupun kita lakukan di luar kesepakatan dengan pasangan kita. Itu adalah sebuah perselingkuhan kalau menurutku. Nah, penjelasan yang seperti itu apakah bisa muncul dari kartu Dan? Kalau yang kayak gitu kan berarti lebih detail ke penjelasan sih ya. Kalau tadi ini kan ini masih general kan ya. Kita nggak bisa hindari, ini nggak selalu berakhir buruk segala macam kayak gitu kan. Mungkin bisa ditarik kartu lagi sih untuk hal yang kayak gitu. Tapi untuk contoh kejadiannya kita kayaknya
aku sendiri pesimis sih, bisa kita cari tahu di sini. Yang sebenarnya aku pengen tahu sebenarnya itu sih kayak penjelasan yang kayak tadi yang kayak barusan aku jelasin itu. Oke, Bu. Berarti ini mungkin penjelasan yang lebih spesifik lagi ya. Kayak lebih apa ya? Kayak definitif ya. Oke. 2 kartu sih. Oke, 2 kartu. Mas, sama lagi aja, Mas. Oke. Oke, kartunya kayak gini. Oke, kalau dari 2 kartu yang muncul ya, lebih spesifik tentang perselingkuhan. Nah, kalau di sini dijelasin atau istilahnya indikasi yang muncul gitu, selingkuh itu ketika kita merasa bosan dengan yang ada sekarang dan ada keinginan untuk mencari sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru. Jadi bisa dibilang ada ketidakpuasan di dalam diri dengan kondisi yang saat ini dan menginginkan kondisi yang berbeda dengan orang yang berbeda kayak gitu. Dan ini didasari oleh ketertarikan yang melebihi pasangan yang saat ini. Oke. Kayak gitu. Balik lagi murni dari diri sendiri. Kalau yang ini ya, kalau yang dari yang pertama kan secara generalnya kan ini nggak selalu murni dari orang yang selingkuh, bisa didapatkan oleh pasangannya kayak gitu kan. Nah, kalau yang di sini ini lebih dijelasin bahwa adanya ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki sekarang dan menginginkan sesuatu di luar hubungan yang sekarang, dan itu lebih, bahkan ini masih dalam bentuk keinginan ya. Keinginan itu ekstrim, maksudnya ekstrim banget sih kalau menurutku. Kayak kamu sudah memiliki keinginan, kamu baru memiliki keinginan itu pun itu sudah dianggap perselingkuhan gitu. Iya kan, kalau dari penjelasannya kan. Kalau di sini belum ke actionnya, ada keinginan dan pengen kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi balik lagi ya mungkin ada orang yang pengen dan ingin melakukan kayak gitu kan. Tapi ada juga nggak sih kayak orang yang dia cuma pengen tapi nggak mau melakukan. Oke. Ada juga kan. Nah, kalau dari aku sendiri ya, kayaknya nggak munafik juga sih cowok ketika lihat ada orang yang kayaknya lebih menarik ya kan. Iya. Apa yang mungkin bisa dibilang pasangan kita nggak punya, walaupun itu cuma berapa persen doang, nggak dominan banget, tapi membuat kita tertarik. Ya ada orang yang kayaknya boleh juga nih sama yang ini, tapi ada juga yang kayak, ini boleh sih, tapi kayaknya aku enggak sih. Oke. Gitu kan. Kalau menurutmu pribadi perselingkuhan itu gimana, atau penjelasan definisinya menurut kamu gimana? Oke, kalau aku lebih condong ke kartu yang muncul terakhir ini. Oke. Ketika emang yang jelas aku udah ada pasangan, tapi aku ada ketertarikan dengan orang lain dan ingin, yang harus digarisbawahi adalah ingin melakukan itu, kayak gitu sih. Tapi kalau balik lagi, kalau aku ada ketertarikan tapi nggak ingin, ya menurutku itu nggak bisa dibilang selingkuh juga sih. Oke. Baru konsep ya, baru konsep kan. Iya. Oke, terus tadi kan kita sebenarnya udah mulai nyerempet ke penjelasan soal faktornya ya, kayak penyebab dari perselingkuhan itu apa aja sih. Nah, kayaknya kita langsung geser nih pembahasannya ke sebenarnya penyebab perselingkuhan itu apa sih. Kita mulai main kartu lagi aja deh. Oke. Faktor-faktor yang biasanya bikin orang selingkuh gitu kan. Ya terlepas faktornya pasti banyak ya kan. Iya. Ya mungkin nggak semua faktor bakal disebutkan di sini. Iya. Kan. Ya kita ini aja lah, kasih beberapa perspektif lah. Oke, biasa 3 kartu aja deh. Oke. Menarik sih ini. Oke. Nah, kartu yang pertama kayak gini. Oke, faktor penyebab kenapa orang bisa selingkuh, kayak gitu. Nah, kalau dari kartu pertama ini sumbernya dari si pasangannya. Katakanlah cowoknya yang selingkuh. Nah, ini lebih ngejelasin ke si ceweknya untuk kartu yang pertama ini. Oke.
Jadi kurang lebihnya gini, kayak kecemasan si cewek yang berlebih tentang pasangannya. Kecemasan kan banyak faktornya kan. Mungkin kurangnya percaya diri. Terus mungkin kurang percaya juga sama pasangannya. Jadi dia gampang cemas. Ada ketakutan di situ yang bermain. Takutnya apa ya? Mungkin cewek bakal merasa kayak, aku udah pantas nggak sih? Aku cukup nggak sih? Aku worth it nggak sih buat cowokku, kayak gitu kan? Nah, di sini ada kecemasan yang berlebih, yang bermain di situ, yang justru bisa menyebabkan apa ya? Kurang nyaman si cowok, atau kayak mungkin bisa dibilang ilfeel, atau apa ya? Perasaan-perasaan yang bikin si cowok males sih, kayak gitu sih. Ini lebih ke emosionalnya sih. Kartu pertama itu kecemasan berlebih, kayak gitu kan. Terus untuk yang kartu kedua kayak gini. Nah, untuk yang kartu ini klasik banget sih. Ini permasalahan klasik banget. Kalau tadi dari sudut si cewek, kita baliklah biar imbang ya kan. Ya kan. Ini kebiasaan orang yang suka ngungkit yang udah-udah sih. Kayak gitu. Kita nggak tahu ya, maksudnya histori si cewek atau si cowok sebelum pacaran dengan pasangan yang saat ini kayak gitu kan kayak apa. Entah sebelumnya juga pernah selingkuh, atau mungkin emang nggak ada hal-hal yang berbau selingkuh. Tapi ketika hal itu diungkit terus-menerus, itu bisa menjadi faktor kenapa orang mau selingkuh. Jatuhnya malah jadi kayak labeling ya, melabelkan gitu loh. Kayak gitu. Ini untuk yang kartu kedua. Terus kartu ketiganya kayak gini. Ini lebih sedikit mengulang dari kartu yang tadi sih. Kenapa orang bisa selingkuh? Tadi kan sempat nyerempet dikit ya. Ini kurangnya pemahaman kita terhadap pasangan. Itu menjadi faktor kenapa orang bisa selingkuh atau mau selingkuh, kayak gitu. Karena berangkat dari kita kurang paham pun, itu bisa akarnya itu bisa kemana-mana, kayak gitu. Itu sih 3 faktor penyebab. Faktor ketiga itu kayaknya kita jadi kembali ke permasalahan basic komunikasi ya. Komunikasi. Jadi kayak dari awal perlu disepakati bentuk perselingkuhan tuh kayak gimana. Kalau menurutku ya, kayaknya itu perlu dilakukan. Terus di satu sisi lagi ya, komunikasi ketika hubungan sedang berjalan pun ya perlu juga untuk di-maintain terus, dijaga terus gitu loh. Iya kan? Iya. Yang jelas ini sih ya, jangan terlalu menganggap bahwa kalian itu udah memahami sepenuhnya pasangan kalian, kayak gitu loh. Ya kan, bisa jadi ketika kalian terlalu pede, over pede kayak gitu, ternyata masih ada banyak hal yang kita nggak tahu sama sekali dari pasangan kita, kayak gitu sih. Dan itu menjadi celah. Tapi kalau gitu caranya berarti sepercayanya iya juga sih, sepercayanya kita sama pasangan. Kalau dia mau selingkuh mah selingkuh aja gitu. Iya sih kan. Dari penjelasan yang tadi ada keinginan kayak gitu. Ya oke. Kalau menurutmu sendiri, terlepas dari 3 kartu ini, penyebab dari perselingkuhan apa deh? 3 faktor ini aku condong banget sih. Berarti opinimu nggak jauh-jauh dari sini. Yang paling nyebelin dan bikin, katakanlah kalau aku mau selingkuh gitu kan, katakanlah kayak gitu kan, ya itu. Kalau aku sendiri kayak aku bakal sebel ketika aku punya pacar gitu kan, terus dia nggak pede dengan apa yang dia miliki gitu kan, apapun itu, kayak gitu kan. Dia selalu cemas, dia merasa kayak merasa kurang kayak gitu. Sebenarnya walaupun setiap orang pasti memiliki kekurangan kan, kayak gitu kan. Yang jatuhnya kalau kecemasan berlebih, takutnya bakal ngebanding-bandingin dengan cewek yang lain, kayak gitu. Kayaknya aku nggak lebih bagus dari cewek itu ya, kayaknya aku nggak lebih baik dari cewek yang itu ya, kayak gitu. Itu kan kalau dari aku sendiri mungkin berangkat dari kecemasan sih, ketidakpercayaan diri kayak gitu, dan itu nyebelin banget. Oke. Ini mungkin cuma beberapa faktor yang mungkin bisa jadi penyebab perselingkuhan aja ya.
masih ada kemungkinan ada faktor lain lah. Selalu ada banyak kemungkinan sih. Okay, cuman ini contoh kecilnya aja sih. Ya mungkin teman-teman bisa garis bawahi juga. Ya, teman-teman juga bisa mungkin sharing juga apa ya. Kalau misalkan kalian menemukan faktor lain yang belum keluar di kartu, kalian punya pengalaman juga misalnya faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan perselingkuhan, ya bisa lah di-share. Kita jadikan obrolan di komentar, kita diskusiin gitu ya. Ya, terutama buat teman-teman yang pernah selingkuh yang jelas. Aduh. Ya enggak sih? Ini kayak buka kartu dan jatuhnya. Enggak kan, siapa tahu kan. Kalian mungkin bisa komen pakai akun anonim segala macam kan, bisa aja kan. Kok effort sekali. Soalnya kan apa ya, yang lebih tahu kenapa dia bisa selingkuh kan ya orang yang selingkuh. Ya enggak sih? Kalau pasangan yang diselingkuhin kan mungkin hanya beranggap atau berandai-andai aja. Tapi iya sih, emang benar kan? Pelaku tuh selalu lebih cerdas memahami situasinya gitu. Iya kan, walaupun mungkin katakanlah cowoknya udah ketahuan selingkuh, terus ditanya ceweknya kan, kenapa kamu selingkuh segini? Pasti ya ada hal-hal yang disembunyikan juga, nggak dijelasin kan. Makanya buat teman-teman yang pernah selingkuh, kalau mau komen tentang faktor ya kan, mungkin ada faktor lain yang ternyata lebih out of the box, kan bisa jadi kan, kayak gitu sih. Pokoknya mampir di komen aja sih. Oke, lanjut Dan. Apa tadi? Kita udah ngobrol soal definisinya, terus faktor. Sekarang kayaknya ini deh. Gimana cara mencegah perselingkuhan sih? Atau apa ya? Yang bisa mengurangi kemungkinan perselingkuhan itu apa sih? Oke, meminimalisasi adanya perselingkuhan kayak gitu kan. Karena tentu nggak bisa dihindari dan semua orang pasti nggak mau, iya kan? Tapi sebenarnya pertanyaan ini, kalau menurutku ya, pertanyaan ini jadi agak dilematis untuk ditanyakan kalau buat aku pribadi. Kenapa? Karena terus tadi balik ke pas awal-awal kita baca soal definisi perselingkuhan itu ya, kan ada keluar kartu yang menjelaskan bahwa perselingkuhan itu belum tentu selalu berakhir dengan hal-hal yang buruk. Bisa jadi adalah justru apa ya, awal dari hal-hal yang baik gitu loh. Terlepas dari perselingkuhan itu juga tidak dibenarkan gitu loh. Nggak bisa diwajarkan. Nah, aku jadi kayak mikir gitu loh, perselingkuhan perlu dicegah nggak ya? Maksudnya dengan konteks kondisi tertentu bisa jadi itu malah tidak perlu dicegah. Maksudnya untuk menyelamatkan kedua belah pihak gitu loh. Kalau dari penjelasan yang tadi, kayaknya akan bertolak belakang ya. Gitu kan. Tapi ya nggak ada masalah karena balik lagi nggak ada pembenaran. Iya, kita ini aja bicara generalnya aja lah. Iya, kita berada di garis netral aja sih. Oke. Gitu. Oke, sama 3 kartu. Oke, 3 kartu. Aduh, udah kena 2 nih. Apa? 1. Oke, kartu yang pertama ya. Cara gimana kita mengatasi adanya sebuah perselingkuhan, kayak gitu. Kalau dari kartu ini, indikasi yang muncul adalah kita harus memastikan siapa pasangan kita yang sebenarnya. Oke. Ini kayaknya nyerempet juga sama yang tadi sih, tentang bagaimana kita memahami. Tadi kan sempat muncul kan, faktor-faktor kenapa orang bisa selingkuh. Kalau yang tadi sempat disinggung, kurangnya pemahaman terhadap pasangan. Oke, berarti ini kan kayak coba kita pikirkan lagi pasangan kita tuh kayak gimana orangnya gitu kan, lebih ke situ kan sebenarnya. Iya, kita harus lebih mendalami, lebih memahami lagi. Jangan sok paham, obrolin aja kayak gitu loh. Oke. Kembali ke komunikasi ya. Komunikasi lagi, salah satu apa ya? Untuk faktor pertama untuk mencegah adanya perselingkuhan, komunikasi dan pemahaman. Ini buat kartu yang kedua. Ini lebih cenderung ke keterbukaan. Mungkin kalau ditarik ke sebuah hubungan kayak gitu kan, yang pernah terjadi atau yang sering kali terjadi, kalau misal kayak hal-hal kecil aja yang kita sering sembunyiin, kita nggak pernah obrolin, menyangkut komunikasi tadi ya. Mungkin ini penjabarannya juga,
salah satu subbabnya katakanlah keterbukaan sih. Hal kecil aja kalau kita nggak terbuka, kita sembunyiin, ya kita nggak boleh nyalain dong kalau ada hal gede yang disembunyiin juga. Kayak gitu. Ini buat yang kedua sih, poin keduanya kayak gitu. Oke, ini kartu yang ketiga. Dari kartu ketiga ini, indikasi yang muncul adalah be yourself sih, jadi diri sendiri aja sih. Oke. Karena mungkin kalau dipikir-pikir lagi ya, kayak ketika kita menjalin hubungan, terus kita tidak menjadi diri sendiri, ya kan? Katakanlah si cewek atau si cowok beranggapan bahwa kayak, oh kayaknya aku harus menjadi seperti yang dia mau. Tapi karena tidak adanya komunikasi, kita nggak memahami benar pasangan kita, ternyata anggapan kita salah. Yang justru sebaliknya, kalau kita jadi diri sendiri yang apa adanya, tanpa menjadi orang lain, justru itu yang disukai dia. Oke. Dan misal pun kita jadi sosok yang pasangan kita mau pun, kalau misalkan itu yang membuat dia bertahan, menurutku itu sakit buat diri kita sendiri. Iya. Maksudku sebenarnya dia itu bukan mau sama kita, mau sama sosok yang kita jadi diri dia itu. Gitu. Iya. Balik lagi ya, sebenarnya ini hubungan siapa sama siapa sih? Iya kan? Benar. Kayak gitu sih. Berawal dari yang pertama ya, kalau kita rangkum atau kita ringkas, pemahaman terhadap pasangan, terus tentang keterbukaan juga, terus tentang jadi diri sendiri. Itu bisa menjadi faktor biar seenggaknya meminimalisasi adanya perselingkuhan sih. Iya, oke. Dan soal yang jadi diri sendiri itu pun menurutku ya, misalkan kita udah jadi diri sendiri dan akhirnya perselingkuhan pun tetap terjadi, menurutku itu kayak seleksi alam. Oke. Maksudku, kalau dia emang harus pergi dan kamu udah jadi dirimu sendiri, berarti dia emang bukan orang yang cocok untuk ada di circle terdekatmu. Maksudmu, dia itu tidak akan membuat kamu improve. Balik lagi soal improvement itu ya. Dia bukan orang yang cocok untuk mendampingi kamu untuk berkembang gitu loh. Karena yang cocok mendampingi kita untuk berkembang ya orang-orang yang bisa nerima kita sebagai diri kita apa adanya gitu loh. Menurutku gitu sih. Iya sih. Yang jelas kalau aku beropini ya tentang jadi diri sendiri kayak gini. Yang jelas mungkin kalau teman-teman sempat diselingkuhin atau mungkin akan diselingkuhin, siapa tahu ya kan, siapa tahu kayak gitu. Yang jelas nggak usah nyesel sih ya, walaupun mungkin sedih, galaunya itu pasti ada karena balik lagi manusiawi kan, emosional kayak gitu. Yang jelas kalau logisnya kalian nggak usah nyesel karena nggak ada yang dirugiin juga gitu loh. Malah kalau bisa ya kalian harus berterima kasih sama pasangan yang selingkuh gitu loh. Karena ternyata waktu kalian nggak akan terbuang sia-sia, ya kan? Kalau dipikir balik lagi ya buat apa kalian mempertahankan orang yang nggak mau dipertahankan gitu kan? Iya benar banget. Kayaknya dari penjelasan 3 kartu ini tadi dan lebih ke poin ketiga itu tadi, itu pun kita kayaknya udah bisa ngambil kesimpulan dari kita ngobrol cukup panjang ini. Menurutku kalau menurutku salah satu kesimpulan yang bisa diambil adalah perselingkuhan itu memang adalah fase yang mungkin bisa jadi harus kita lewati, dan itu adalah bagian dari kondisi yang bakal membuat kita improve pada akhirnya. Karena balik tadi, kayak misalkan perselingkuhan tetap terjadi, ya itu adalah bagian dari seleksi alam itu tadi, yang kalau misalkan kamu tetap sama dia, kamu nggak akan se-improve ketika kamu ditinggalin sama dia, ya walaupun tetap ada sakitnya dan lain sebagainya. Itu tadi. Iya sih, aku setuju juga sih untuk hal itu kan. Karena selingkuh itu kadang anehnya gini, kalau dalam hubungannya semakin kita ingin menghindari, terkadang malah kita semakin dekat dengan hal itu. Iya. Ada temanku yang pernah bilang gini, hal-hal yang kita takutkan, yang kita takutnya itu takut banget gitu loh. Kayak kita berlebih dalam kita tuh berlebih dalam ketakutan gitu. Gimana sih jelasinnya? Kita itu ketakutannya berlebih gitu loh akan hal itu malah bisa jadi itu malah datang beneran gitu loh. Kayak kalau pikiran kita negatif, hal yang negatif tuh malah
beneran datang gitu. Oke, berarti pikiran kita itu justru menjadi magnet kan? Benar. Ketika ya balik lagi, ketika kita memikirkan yang enggak, ternyata yang enggak itu malah datang gitu. Jadi ya gitu sih. Yang jelas nggak bisa dihindari dan jangan diwajarkan juga. Dan kalaupun udah kejadian, yang jelas ya kalian harus realistis aja sih, kayak gitu. Yang jelas kalau emang pasangan kalian udah ada ketertarikan sama orang lain dan ingin untuk hal itu, yang ya udah gitu loh. Oke. Karena balik lagi hubungan kan antara kedua belah pihak, kayak gitu. Kalau yang satunya ingin keluar tapi yang satunya mempertahankan, ya kalian cuma bakal buang-buang waktu kayak gitu kan. Karena kan ya itu, kalau voting kan kalau sama ya mau gimana gitu. Iya. Oke. Mungkin ada kesimpulan lagi yang bisa diambil Dan? Aku nggak ada gambaran sih, kayaknya cukup sih. Oke. Kayaknya soal perselingkuhan kita sudahi obrolannya, maksudnya cukup sekian dulu kayaknya. Bisa kalau misalkan ada tambahan-tambahan, mungkin ada nyerempet-nyerempet sama obrolan yang bakal kita bahas berikutnya juga gitu. Nanti bakal nyambung lah gitu. Oke, bisa. Oke. Makasih juga teman-teman yang udah pada nonton. Kalau misalkan ada pendapat soal tadi yang soal cara mencegah dan lain sebagainya itu, kalau misalkan ada pendapat dari kalian bolehlah main di komentar. Terus untuk misalkan ada saran, terus request buat pembahasan berikutnya, apa kalian mau misalkan dibacain tarot sama Mas Dani, terserah lah. Kalian bisa main ke komentar. Oke, terserah. Main ke komentar. Mungkin nanti kita bakal bikin kayak episode khusus buat bacain tarot kalian lah. Oke, bisa kayaknya jadi. Bisa kan kalau misalkan banyak yang tanya kayak, Mas aku minta dibacain ini. Bakal ada segmen tersendiri dong bakal kayaknya. Bisa jadi kalau mungkin banyak komentar yang pengen nanya tentang tarot kayak gitu kan. Mas kira-kira aku nanti sama pasanganku kayak gimana segala macam. Itu kalau gitu. Nantinya banyak yang kayak gitu, bisa kita bikinin satu video full untuk hal itu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Makasih udah nonton. Kita ketemu di ngobrolin tarot berikutnya. Makasih.